ini. Manusianya yang merasa sudah makrifat selamanya kita dibelenggu oleh makrifatnya iblis dan syaitan. Maaf saudaraku, sambil nyantai. Selama Rasul, selama utusan, selama Nabi tidak didatangkan ke dalam hati yang gelap gulita ini. Selama Rasul tidak didatangkan kepada hati yang jahiliyah ini, selamanya pintu taubat masih tertutup rapat buat manusia yang mensekutukan Tuhannya. Bagaimana mungkin innallaha ala kulli syai', sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Mana mungkin Allah mengampuni manusia yang belum bertaubat dari kekufurannya. Mana mungkin Allah menerima taubat sementara manusianya belum bertaubat dari jadi Tuhan. Bagaimana mungkin Allah menerima taubatnya manusia ketika manusianya masih merasa lebih wujud daripada wujud Tuhannya? Bagaimana mungkin Allah mau menerima taubat meskipun Allah Maha Pengampun, sementara manusianya masih merasa hidup daripada hidup Tuhannya? Bagaimana mungkin Allah mau menerima taubatnya manusia ketika manusianya masih merasa jadi sang pencipta di dalam hatinya daripada menjadi yang dicipta? Semuanya bohong, dusta. Jadi jargonnya manusia, Allah Maha Pengampun, mengampuni seluruh manusia. Ya lihat manusianya masih jadi Tuhan, apa sudah taubat dari menjadi Tuhan? Bila manusianya masih menjadi Tuhan, Allahnya gaib, Allahnya rawujud, kuasa Allahnya rawujud, Allah diadamkan, Allah diposisikan sebagai makhluk. Kapan kita bisa bertaubat? Wong Allahnya ora ono bagi kita. Wong Allahnya ora wujud bagi kita. Wong Allahnya ora urip bagi kita. Wong Allahnya ora berkuasa bagi kita. Melainkan kitalah yang berposisi sebagai Allah selama ini. Karena tidak mengenal Allah. Bagaimana mungkin kita bisa diterima taubatnya sementara kita masih kufur? Lebih memegang teguh tauhidnya syaitan daripada tauhidnya malaikat. Jadi hanya mimpi saja kita bertaubat. Meskipun istighfar 1 miliar selama 1 hari kita baca, tapi di dalam hati kita masih nyata kewujudan diri manusia kita, ya semuanya muspro, sia-sia saja. Ibarat kita membakar
api-api yang ada di dalam hati kita sendiri. Karena kita yang merasa mampu membaca istighfar, karena kita yang merasa mampu berkalam-kalam, karena diri kita yang merasa mampu berbuat demikian, mana mungkin dapat ampunan? Karena dosa yang tak pernah diampuni oleh Allah selama-lamanya, yakni dosa syirik. Dosa kufur yang tidak pernah diampuni. Karena dosa itu adalah dosa yang terakbar. Dosa yang terbesar di sisi Allah. Kenapa? Karena kita sudah menduduki. Karena kita sudah merampasi kekuasaan Allah menjadi kekuasaan diri kita sendiri di hati kita. Itulah iblis itu tadi. Jadi iblis lebih bertauhid daripada manusia. Kenapa? Karena hakikat iblis itulah manusia ini yang masih ingkar kepada kewujudan Tuhannya, yang masih ingkar kepada uripe Tuhannya, yang masih ingkar kepada kuasa Tuhannya di hatinya. Jadi mana mungkin kita dapat ampunan dari Allah sementara kita masih merasa menjadi Allah tapi rakroso. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Jadi kita sekarang sudah merasakan posisi kita jadi malaikat atau jadi setan. Posisi kita menjadi Rasulullah apa menjadi Rasul iblis. Posisi kita menjadi utusan Allah apa menjadi utusan iblis. Posisi kita menjadi pesuruh Allah ataukah menjadi pesuruhnya iblis. Posisi hati kita menjadi khalifatullah ataukah menjadi khalifahnya iblis. Hati kita yang paling tahu. Saya pribadi tidak tahu hati Anda. Anda sendirilah yang paling tahu posisi hati Anda sendiri. Inilah nikmatnya bertauhid. Inilah indahnya bertauhid. Inilah damainya bertauhid. Kita tidak sibuk memandang orang lain. Kita sibuk memandang diri kita sendiri. Kita tidak sibuk melihat kekafiran orang lain. Kita sibuk menyelamatkan kekafiran diri kita sendiri. Kita sibuk dengan diri sendiri. Inilah agama yang rahmatan lil alamin. Inilah agama bagi seluruh manusia. Meskipun agama syariat Anda bermacam-macam nama-namanya, tapi jadikanlah hati Anda beragama yang seperti ini. Hati Anda selalu pulang dan pulang kepada Sang Pencipta, kepada uripe Allah daripada uripe manungsane. Memang syaratnya ya harus rela mati, rela melepaskan harta, rela melepaskan dunia,
dan rela melepaskan hidup dan badannya dipersembahkan kembali kepada Tuhannya. Ini syaratnya harus mati dulu. Kalau tidak mati dulu, ya tidak bisa. Selamanya hawa nafsunya merasa bertauhid kepada hawa nafsunya daripada Tuhannya. Karena belum mau mati. Karena hatinya tidak mau ditinggal dunia. Karena hatinya tak mau ditinggalkan hidup dan badannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi memang syaratnya harus mati baru ketemu uripe Allah. Di dalam ayatnya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadamu daripada urat nadimu atau urat lehermu. Maknanya Allah itu lebih dekat daripada diri kita sendiri. Jadi Allah lebih dekat darimu daripada dirimu. Maknanya bila masih ada diri kita. Maknanya ketika masih ada kewujudan diri kita. Maknanya ketika masih ada kehidupan diri manusia kita. Maknanya ketika masih ada kekuasaan diri manusia kita di hati kita. Ya selamanya kita takkan pernah berjumpa dengan yang maha dekat itu daripada kita. Kenapa? Karena kita selama ini ngaku-ngaku jadi Allah, Tuhan Sang Pencipta, tapi sadar. Karena tidak ada Tuhan selain diri kita sendiri di hati kita. Karena tiada Tuhan selain hawa nafsu kita sendiri di hati kita yang berkuasa untuk apapun. Itulah yang disebut tauhidnya iblis. Yang diketahuinya, yang dipandanginya, yang ditatapinya, yang disaksikannya hanyalah selain Allah, yakni makhluk dunia yang menjadikan api-api yang membakar hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu bagaimana caranya kita bisa bertemu dengan yang lebih dekat daripada diri kita sendiri? Ya caranya ya harus dipotong urat nadinya dulu. Ya caranya harus diputus urat lehernya dulu. Ya caranya ya harus diputus cintamu akan dunia. Harus diputus cintamu akan amal-amalmu. Harus diputus cintamu akan ilmu-ilmumu. Harus diputus cinta-cintamu kepada yang selain Allah. Nah, kalau sudah diputus, manusianya sudah mati, tak berdaya, maka nyatalah Allah yang lebih dekat daripada dirimu ketika dirimu sudah rela, sudah ridho, kembalikan semua hak-hak Allah, harta, dunia, pangkat, jabatan, hidup dan badan semuanya dikembalikan dengan sempurna. Itulah yang dikatakan mati sebelum mati. Ketika sudah dipasrahkan semuanya lewat pintu baiat, maka nyatalah dia
yang lebih dekat daripada manusianya. Karena dialah yang mencipta manusia. Karena dialah yang memerankan manusia. Karena dialah yang menggerakkan manusianya. Karena dialah yang bisa ngapa-ngapain kepada makhluk ciptaannya. Jadi untuk menjawab apakah mungkin manusia yang sudah bertauhid atau yang sudah berbaiat kembali kufur lagi, muncul lagi hawa nafsunya. Ya kalau masih tauhid-tauhidan, kalau masih makrifat-makrifatan, ya namanya tauhid-tauhidan. Ya namanya makrifat-makrifatan. Ketika manusianya belum mati selamanya, ya tidak bisa bertauhidkan Allah. Masih tauhid manusianya. Masih tauhid iblis dan setannya. Merasa dirinya bermakrifat. Merasa dirinya bertauhid. Kenapa orang-orang yang sudah mati sebelum mati? Kenapa orang-orang yang sudah melewati pintu baiat? Karena manusianya sudah tidak merasa bermakrifat lagi. Hakikatnya manusia yang bermakrifat kepada Tuhannya itu adalah manusia yang sudah tidak makrifat lagi kepada dirinya. Mana mungkin ia kembali ke dunia, mana mungkin ia kembali bermaksiat, sementara manusianya sudah hancur lebur kembali kepada penciptanya. Itulah tauhid yang benar-benar tauhid. Itulah makrifat yang benar-benar makrifat. Bukan tauhid-tauhidan, bukan makrifat-makrifatan yang masih didalangi oleh manusianya, yang masih dirituali oleh manusianya, yang masih dilatih oleh manusianya. Manusia selama ini kan berdaya upaya untuk melatih, meleburkan dirinya, mengheningkan dirinya untuk berzuhud, berkholwat. Kan semuanya masih manusianya yang merasa melakukan itu semua. Ya masih jauh. Masih perang-perangan. Penuh dengan tipu daya iblis dan setan. Karena itulah hakikatnya tauhidnya iblis dan setan. Coba kalau manusianya sudah mati, sudah tidak usah latihan-latihan lagi. Enjoy why. Coba bila manusianya sudah tak merasa dirinya bermakrifat, ya enjoy saja. Apalagi yang mau dijaga, wong yang ada di alam semesta ini hanya Allah saja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di pagi ini, marilah kita gemahkan selawat zalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili dhalimin bidzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bidzalimin
وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya mujibad da'awat. Allahumma ya rafi'ad darajat. Allahumma ya muhillal muskilat. Allahumma ya syafiyal amrad. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma akhtim lana bil iman. اللهم اختم لنا بالإسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.